Katolik Dharma Cendika. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai materi di sesi pertama hari ini, yaitu tentang jenis-jenis kreditor dalam kepailitan dan PKPU. Sebelum kita dengarkan pemaparan dari pemateri, perlu sedikit saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Manuel Simbolon, Magister Hukum, yang berlatar belakang strata 1 di Universitas Brawijaya Malang dan mengambil Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bergabung sebagai asosiat di SSMP, Siregar Setiawan Manalo Partnership, dan berfokus di bidang kepailitan dan PKPU, litigasi komersial, serta litigasi perburuhan. Pak Manuel Simbolon ini selain berprofesi sebagai advokat yang terdaftar di PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, juga merupakan seorang kurator dan pengurus di AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Meskipun berprofesi sebagai praktisi, beliau juga tidak meninggalkan dunia akademik, dan beliau telah menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah yang berhubungan dengan perjanjian internasional, juga erat hubungannya dengan hukum lingkungan. Tapi kalau saya bacakan semua kurikulum vitae-nya, kelihatannya nggak mulai-mulai nih acaranya, karena panjang banget ini ternyata kurikulum vitae-nya. Mohon maaf Pak Manuel Simbolon, nggak banyak nih yang bisa saya sampaikan di sini ya. Nanti nggak selesai-selesai acara kita. Jadi langsung aja kita perhatikan pemaparan dari Pak Manuel Simbolon. Untuk rekan-rekan mungkin kalau mau mempersiapkan cemilan-cemilan atau minuman supaya nggak kelewat lah ya materi yang pastinya sangat berharga bagi kita untuk pengetahuan kita, bisa dipersiapkan sambil mendengarkan materi dari Pak Manuel Simbolon, karena sayang kalau kelewat nih. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Pak Manuel Simbolon kami persilakan untuk memberikan materinya. Silakan Pak Manuel. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Eka dan juga Ibu Dekan. Terima kasih banyak atas undangannya kepada saya. Suatu kehormatan bisa berbicara di depan forum yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika ini. Dan kebetulan tema pelatihannya adalah pelatihan kepailitan dan PKPU ya. Jadi saya pikir pelatihan ini juga sangat relevan sekali dengan kondisi pandemi seperti sekarang, karena kondisi pandemi ini memberikan dampak yang ternyata sangat signifikan terhadap finansial dari sektor usaha. Ya, begitu banyak sektor usaha yang mengalami kesulitan finansial, dan kalau kita lihat di berita itu, walaupun sudah ada relaksasi dari pemerintah dan juga fasilitas untuk melakukan restrukturisasi, terutama kepada para debitur perbankan, ternyata yang menjadi debitur yang melakukan yang mengajukan restrukturisasi itu hampir ada 4 juta, hampir 4 juta debitur, dan ternyata 3,4 jutanya itu adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sedangkan dari segi outstanding loan-nya itu tercatat sekitar 300 sekian triliun yang telah direstrukturisasi. Dan ternyata dari angka-angka ini dampaknya sebegitu luar biasa. Nah, terkait dengan permasalahan atau penyelesaian mengenai kewajiban atau utang ini, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh baik itu para debitur ataupun para kreditor? Ternyata untuk mengatasi permasalahan utang itu, Indonesia itu memiliki sebuah instrumen hukum berupa kepailitan dan PKPU. Dan ini bisa dijadikan salah satu pilihan sebenarnya, baik oleh para debitor ataupun para kreditor untuk menyelesaikan mengenai permasalahan utang piutangnya. Jadi untuk debitor dia bisa keluar dari kesulitan finansialnya, dan juga bagi para kreditor dia bisa punya kepastian gitu, kira-kira bagaimana penyelesaian tagihan-tagihannya. Suara saya cukup jelas ya Pak Yusuf Eka dan halo Pak? Ya, cukup jelas Pak Manuel. Baik. Cukup jelas. Silakan dilanjut. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi sebenarnya ini kalau dibicara soal kepailitan dan PKPU itu nggak bisa sehari 2 hari sebenarnya ya. Tapi ini sekedar merefresh saja gitu. Jadi ibaratnya ini adalah suatu kalaupun dibilang ini sebuah pelatihan yang sifatnya memberikan ilmu, ya mungkin nggak banyak gitu yang bisa kami berikan, yang bisa saya berikan
yang bisa saya sharingkan. Tapi ini bisa jadi apa namanya trigger lah buat kita untuk refresh lagi. Apalagi kalau lihat dari pesertanya juga banyak juga yang dari dunia usaha juga. Saya dapat info juga dari panitia. Selain itu juga banyak juga yang fresh graduate, yang dan alumni dan mahasiswa tingkat akhir yang ikut dalam pelatihan ini. Kita masuk ke definisi mengenai kepailitan dulu. Jadi sebelum kita uraikan apa jenis-jenis kreditor, ya kita akan masuk dulu ke definisi kepailitan. Kalau kita melihat definisi kepailitan itu ada di Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 Ayat 1. Jadi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan dari hakim pengawas. Nah, kepailitan itu adalah sita umum. Ya, ini kita sudah tahu semua, sita umum. Apa yang maksud dengan sita umum? Jadi pada saat terjadi kepailitan, seluruh harta debitor itu di-freeze, dibekukan. Tujuannya adalah untuk melakukan pemberesan. Jadi pada saat putusan pailit dijatuhkan, maka di situ debitor tidak memiliki lagi kewenangan untuk mengurus hartanya, karena hartanya sudah diletakkan sita umum. Lalu di situ pengurusan dan pemberesannya digantikan oleh para kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, kurator ini dalam pekerjaannya, dalam melakukan pekerjaannya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan itu diawasi oleh hakim pengawas. Kalau kita bicara kepailitan dan PKPU, sebenarnya tujuannya itu berbeda. Jadi kalau kepailitan itu dia goals-nya adalah pemberesan aset gitu ya, likuidasi aset. Jadi setelah aset di-freeze kemudian dilikuidasi oleh kurator, kemudian nanti kurator akan membagikan hasil dari penjualan aset tersebut. Sedangkan kalau dalam PKPU itu tujuannya adalah untuk melakukan restrukturisasi. Jadi nanti pada saat PKPU debitor itu diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian. Sebenarnya dalam kepailitan juga masih ada peluang untuk melakukan, debitor bisa mengajukan proposal perdamaian, tetapi mindsetnya berbeda. Jadi tujuannya itu beda. Kalau kepailitan itu dia tujuannya adalah untuk pemberesan goals-nya, dan PKPU itu tujuannya adalah untuk restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu dalam restrukturisasi nanti debitor akan memberikan proposal perdamaian kepada para kreditor. Jadi sebenarnya ini jadi satu peluang yang cukup baik sebenarnya, bisa dimanfaatkan dalam kondisi sekarang bagi para debitor untuk bisa keluar dari kesulitan finansial. Jadi nanti di restrukturisasi itu dia bisa menawarkan sebuah proposal perdamaian, dan ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh senior saya, Bu Sarmauli Simangunsong, untuk penyusunan strategi penyusunan dari proposal perdamaiannya itu seperti apa. Baik, untuk pengajuan kepailitan dan PKPU itu sebenarnya ada syarat yang umum ya. Jadi walaupun tujuannya berbeda itu sebenarnya syaratnya hampir sama gitu. Yang paling penting dan paling umum adalah harus ada 2 kreditor dan 1 utangnya itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, jadi ada utang dan salah satunya itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan dia ada 2 kreditor, lalu bagaimana dengan kreditor yang satunya lagi? Apakah harus sudah jatuh tempo juga? Nggak harus. Kalau dalam undang-undang kepailitan, dia bilang syaratnya adalah yang jatuh tempo minimum 1 kreditor, 1 utang. Dan ini adalah syarat yang disebut dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan dan PKPU. Ketika permohonan pailit itu kemudian dikabulkan, lalu pada saat dia dijatuhkan putusan pailit, maka kemudian akan ada pengurusan pemberesan dari kurator. Situ kurator akan masuk dan kemudian dia akan melakukan pemberesan. Lalu
ketika kita mengajukan permohonan PKPU, maka kemudian PKPU itu seperti yang tadi saya bilang, dia mindsetnya adalah restrukturisasi. Jadi pada saat PKPU diajukan, terus kemudian dikabulkan oleh pengadilan, maka kemudian dalam proses PKPU akan diadakan rapat-rapat dan kemudian debitur juga bisa mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditornya. Nah, apa yang sebenarnya kenapa begitu sederhana dan kenapa begitu sederhana? Karena memang itu yang menjadi inilah yang jadi daya tarik dari kepahilitan dan PKPU sebenarnya. Karena prosesnya sederhana, pembuktiannya sederhana, hanya cukup ada 2 kreditor dan salah satu utang yang sudah jatuh tempo, dia bisa diputus pilot atau PKPU. Nah, sebenarnya apakah ada upaya lain selain kepahilitan dan PKPU yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak misalkan kreditor atau debitor? Sebenarnya banyak caranya. Bisa juga kita mengajukan gugatan perdata misalkan, atau kalau di perjanjian ada ada klausul arbitrasenya, kita bisa bawa ke arbitrase. Tapi mekanisme-mekanisme dalam gugatan perdata dan arbitrase itu rentang waktunya itu berbeda dengan kepahilitan dan PKPU. Dalam kepahilitan dan PKPU itu punya rentang waktu, kalau kita baca di undang-undang kepahilitan itu jangka waktunya itu benar-benar strict gitu. Dan sampai dengan sekarang kalau pengalaman saya, pengadilan pun itu benar-benar mengikuti gitu apa yang diatur dalam undang-undang PKPU. Jadi kenapa kepahilitan PKPU itu bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik dalam proses penagihan atau proses penagihan piutang atau penyelesaian tagihan, karena kepahilitan dan PKPU itu punya jangka waktu yang memang sangat strict dalam undang-undang. Terus slide selanjutnya, Pak. Nah, tujuan kepahilitan. Kenapa sih harus ada kepahilitan? Apalagi kalau misalkan kita tahu kan kenapa sih kita nggak bisa paksa saja itu debitor. Kayak misalkan kreditor itu paksa saja debitor untuk membayar utang-utangnya, atau misalkan kalau orang awam kan biasanya ya udah ambil aja lah mobilnya gitu, kita sita aja lah mobilnya gitu misalnya. Kenapa kita ambil aja hartanya gitu untuk membayar utang-utangnya? Nah, kenapa ada forum kepahilitan? Tujuannya adalah satu, untuk melindungi hak para kreditor. Tadi kan syaratnya kepahilitan itu harus ada minimal 2 kreditor. Ya, jadi kalau kita lihat lagi di KUH Perdata, sebenarnya seluruh hartanya si debitor itu bisa menjadi jaminan utang jadi jaminan pembayaran untuk para kreditornya. Nah, kalau misalkan banyak kreditornya, terus kemudian hartanya tidak cukup, maka para kreditor ini akan berebut. Nah, jadi itu juga untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditornya. Nah, berikutnya adalah untuk mencegah debitor untuk melakukan perbuatan yang merugikan kreditor. Misalkan dia melakukan penjualan atas aset-asetnya, dia udah tahu nih, misalkan si debitor tahu kalau dia mengalami krisis finansial, terus kemudian dia jual seluruh barang-barangnya misalkan, terus kemudian dia lari kemana gitu. Jadi dia hilangkan semua hartanya. Nah, ini yang kemudian merugikan para kreditornya. Nah, dan yang paling penting adalah tujuan dari kepahilitan itu adalah pembagian kekayaan debitor yang dilakukan oleh kurator kepada seluruh kreditor, yang tentunya memperhatikan hak dari masing-masing kreditornya, atau biasanya kami disebut sebagai asas pari passu pro rata parte. Itu. Slide selanjutnya, Pak. Nah, ini contoh ilustrasinya misalkan. Karena tadi seluruh aset debitor adalah jaminan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya, mari kita bayangkan kalau misalkan aset debitor itu ternyata, saya kasih contoh di sini asetnya hanya 1 miliar, tapi ternyata jumlah utangnya itu lebih dari 1 miliar. Misalkan itu kreditor A 500 juta, B 200 juta, C 300 juta, kreditor D 2 miliar misalnya. Dan ini juga kan tergantung dari size si
kreditornya. Kalau kreditor kemudian saling mencaplok hartanya si debitor atau saling bersaing untuk merebut hartanya debitor guna melunasi utang-utangnya si debitor, maka akan timbul persaingan yang bisa mencederai kreditor lainnya. Nah, untuk itu makanya kepailitan itu sudah mencegah debitor untuk melakukan pengurusan terhadap harta-hartanya, yang mana kemudian dia diambil alih untuk diurus oleh kurator dan kemudian dibereskan oleh kurator dan dibagikan kepada para kreditornya. Selanjutnya, Pak. Nah, kalau tujuan PKPU tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tujuannya PKPU itu agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor. Nah, disinilah biasanya kita sebut sebagai restrukturisasi utangnya. Jadi biasanya nanti debitor akan meminta pemotongan jumlah utang misalkan kepada para kreditornya. Jadi bisa minta diskon misalkan atau rescheduling mengenai pembayaran. Bisa minta perpanjangan masa pembayaran atau misalkan dia juga bisa minta grace period misalnya seperti itu. Selanjutnya, Pak. Next. Baik. Setelah putusan pilot atau putusan PKPU dijatuhkan, maka kreditor itu bisa bukan bisa ini kurator kalau di pilotan kurator, kalau di PKPU itu dilakukan oleh pengurus nanti, maka kurator atau pengurus itu akan mengeluarkan suatu pengumuman. Nah, pengumuman ini akan mengatur beberapa, selain pengumuman dari putusannya, di situ juga akan tertera mengenai tanggal dan juga tanggal untuk mengajukan tagihan dan juga untuk rapat kreditor pertama biasanya, dan untuk verifikasi tagihan. Nah, disinilah kreditor punya peran yang cukup aktif gitu ya. Kalau sebelumnya kreditor juga bisa mengajukan permohonan untuk permohonan pilot atau PKPU, dan setelah putus maka kreditor juga harus mengajukan pendaftaran tagihan atau pendaftaran piutang kepada kurator kalau di kepailitan dan pengurus kalau di PKPU. Nah, pendaftaran itu wajib dilakukan, didaftarkan, tagihan itu wajib didaftarkan oleh kreditor sesuai dengan tanggal yang diumumkan oleh kurator atau pengurus. Nah, jadi di dalam kepailitan dan PKPU itu ada yang namanya asas publisitas. Nah, jadi ini harus diumumkan gitu loh. Jadi kalau diumumkan kepada seluruh kreditornya agar kemudian nanti mereka mendaftarkan dan ikut serta dalam proses kepailitan atau PKPU. Pendaftaran itu nggak cuma sekedar daftar saja. Jadi kalau dalam prosesnya kita para kreditor itu harus membuktikan apa yang menjadi dasar dari tagihannya dia. Nah, dasar pembuktiannya itu apa? Jadi kita harus mengajukan dengan bukti-bukti. Kalau misalkan Bapak punya perjanjian, misalkan dengan si debitornya, maka kita bisa kita lampirkan perjanjian ya. Kalau tidak ada perjanjian, bagaimana? Misalkan vendor gitu ya, ada jual beli atau ada ada kerjasama yang sudah lama kan, biasanya tidak ada perjanjiannya, ini gimana? Bisa digunakan, bisa menggunakan juga misalkan purchase order seperti itu. Tapi yang penting kita harus bisa membuktikan dan menyerahkan bukti-bukti itu kepada kurator atau pengurus. Dan pada saat kita melakukan pendaftaran tagihan itu, kita juga harus memberikan penjelasan mengenai sifat tagihan kita. Nah, sifat tagihan kita ini apa? Apakah tagihan kita ini tagihan yang ini nanti terkaitan dengan kita itu diklasifikasikan sebagai kreditor apa? Apakah kreditor separatis, kreditor preferent, atau kreditor konkuren.
Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Konsekuensi dari pendaftaran tagihan itu harus sesuai. Kenapa dia harus sesuai? Karena sesuai dengan tanggal pendaftaran, batas tanggal pendaftaran tagihan, karena pendaftaran tagihan yang terlambat itu tidak akan dicocokkan, tidak akan diverifikasi oleh kurator maupun oleh pengurus. Nah, pendaftaran ini kemudian akan dibandingkan dengan pembukuan debitor. Jadi pada saat kurator atau pengurus dia menerima penagihan, menerima berkas penagihan maksud saya, lalu dia akan bandingkan, dia akan verifikasi, dia akan bandingkan lagi. Nah, itu ada nanti namanya rapat verifikasi dan rapat verifikasi. Itu ada sedikit salah pengertian. Apa fungsinya rapat verifikasi atau rapat verifikasi? Jadi kalau dalam praktek sebenarnya itu untuk mencocokkan gitu ya. Kalau biasanya kan ada perusahaan yang ternyata tagihannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pembukuan debitor. Nah, untuk itulah kemudian dia kurator atau pengurus akan melakukan verifikasi benar tidak tagihan ini dengan bukti yang sekian, lalu benar tidak ada di pembukuan, misalnya seperti itu. Nah, kalau terjadi kalau misalkan terjadi tidak sesuai yang di dalam rapat praverifikasi, itulah kemudian dibahas apa dasar yang diajukan oleh kreditor dan juga dasarnya debitor. Nah, setelah rapat praverifikasi dan rapat verifikasi dilakukan, maka kemudian si kurator atau pengurusnya itu akan menentukan apakah kreditor ini benar sebagai kreditor dari debitor, lalu dia klasifikasinya sebagai apa. Maka kemudian kurator atau pengurus itu akan menerbitkan yang namanya daftar kreditor. Nah, dalam prakteknya sebenarnya si pengurus atau kurator itu bisa juga dia menentukan pada saat pendaftaran itu, pada saat verifikasi itu dia langsung menentukan, tapi biasanya nanti dia akan membuat suatu daftar tagihan dari para kreditornya. Selanjutnya, baik, nah ini dia fungsi dari verifikasi. Fungsi dari verifikasi itu satu, untuk memastikan kreditor yang memang mengajukan tagihan ini itu adalah kreditor yang berhak. Yang berhak maksudnya ya dia memang benar-benar kreditor, bukan kreditor fiktif gitu ya. Kalau dalam beberapa perkara itu memang ada juga yang ternyata tagihannya itu misalkan invoice-nya baru dibikin beberapa hari sebelumnya gitu, atau ternyata ini sister company, lalu kemudian si debitor mengatur gimana caranya agar dia punya suara yang cukup signifikan, kemudian dia buat beberapa kreditor-kreditor. Jadi di sini ada peran penting dari kurator dan juga dari si pengurusnya untuk kemudian memastikan bahwa memang kreditor yang mengajukan tagihan ini adalah kreditor yang benar-benar berhak. Nah, kemudian hasil dari verifikasi itu juga bisa dijadikan untuk memastikan hak suara dari para kreditor. Karena kalau dalam PKPU misalkan, sebenarnya pendaftaran itu dijadikan sebagai dasar untuk menentukan hak suara dari para kreditor. Nah, hak suara dari para kreditor ini yang kemudian nanti akan dijadikan dasar untuk pemungutan suara dalam rapat-rapat yang akan dilakukan dalam PKPU. Jadi dalam PKPU itu nanti pada saat proposal perdamaian diberikan oleh debitor menyampaikan proposal perdamaian, maka para kreditor akan menentukan apakah menerima atau tidak. Nah, proses penentuan itu ditentukan dari persentase hak suara dari para kreditornya yang diambil dari jumlah tagihan dan juga sifat atau klasifikasi jenis kreditornya. Nah, yang ketiga itu untuk memastikan klasifikasi jenis kreditor, apakah dia kreditor separatis, kreditor preferen, atau kreditor konkuren.
Yang keempat, ini untuk memastikan proses pembagian hasil penjualan harta pilot pada kreditor yang diakui apabila kreditor pilot. Jadi, dasar pembayarannya itu nanti berdasarkan persentase dari tagihan yang diajukan oleh para kreditor. Kemudian untuk memastikan dasar-dasar pembagian hasil penjualan kepada setiap kreditor berdasarkan tingkat klasifikasinya, tingkat hak mendahului yang dimilikinya. Jadi karena nanti ada konsekuensi yang berbeda. Jadi klasifikasi kreditor seperti yang tadi sudah sampaikan itu ada kreditor separatis, preferent, dan concurrent. Nah, di situ mereka punya hak yang berbeda-beda dan proses penyelesaiannya juga berbeda. Baik, kita akan masuk ke apa sih sebenarnya kreditor itu. Tadi kita udah ngomong kreditor. Ya benar, kreditor itu orang yang mempunyai piutang. Kalau misalkan kita baca di Undang-Undang Kepilitan, pasal 1 angka 2, kreditor itu diberikan definisi adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, perjanjian, ya karena perjanjian perdata, karena adanya hubungan keperdataan, dan undang-undang ini ya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, itu biasanya diklasifikasikan juga misalkan yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya tagihan seperti tagihan pajak gitu ya. Lalu sebenarnya dalam Undang-Undang Kepilitan dan PKPU itu tidak disebutkan gitu ya, tidak diberikan definisi mengenai jenis-jenis kreditornya. Nah, di Undang-Undang Kepilitan dan PKPU itu hanya ada disebut jenisnya saja. Jadi dia tidak secara mendalam mengatur apa sih yang menerangkan apa yang dimaksud dengan kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferent. Ya, jadi dia hanya disebutkan saja di pasal 2 ayat 1 ya, bagian penjelasan. Nah, lalu apa yang menjadi dasar atau rasio dari penentuan kreditor? Maka kita bisa melihat dari ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131, pasal 1132, pasal 1134, dan pasal 1135. Nah, di situ seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan pasal 1131 itu segala bentuk kebendaan dari si debitor itu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, itu menjadi tanggungan. Jadi menjadi jaminan untuk segala perikatan yang dilakukannya itu pada orang lain. Jadi itulah dia kenapa kepilitan itu dibutuhkan untuk menghindari segala macam proses perebutan harta yang kemungkinan itu bisa dilakukan oleh kreditor. Karena segala kebendaannya si debitor itu bisa menjadi jaminan pembayaran atau penyelesaian utang-utangnya. Selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak, next. Baik. Dalam Undang-Undang Kepilitan dan PKPU itu ada disebut 3 jenis kreditor. Yang pertama adalah kreditor separatis, kreditor preferent, dan kreditor konkuren. Nah, kita bisa melihat sebenarnya karena tadi tidak ada definisinya, jadi kita harus cari ke peraturan undang-undangan yang lain mengenai definisi dari kreditor separatis itu. Secara umum, kreditor separatis itu adalah, kalau di Undang-Undang Kepilitan dia bilang kreditor pemegang jaminan, ya jaminan kebendaan tentunya. Nah, jaminan kebendaan itu apa saja? Ya, yang pertama adalah gadai. Itu rujukannya di pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Lalu yang kedua adalah fidusia. Fidusia ini rujukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Lalu yang ketiga adalah hak tanggungan. Rujukannya adalah Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang keempat adalah hipotek kapal. Dan yang terakhir ini yang paling baru ini
itu adalah soal resi gudang. Nah, jadi inilah yang disebut kreditor separatis. Jadi kreditor separatis itu adalah orang yang biasanya dia, bukan biasanya, yang memang memegang jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan ini biasanya timbul karena dari perikatannya dia jaminkan untuk nilai-nilai tertentu dari utang yang diterimanya. Biasanya kalau dalam praktek kita menemukan bahwa kreditor separatis itu biasanya dari perbankan, ya. Perbankan misalkan kita punya perjanjian kredit dengan bank, pasti ada jaminan yang diberikan kepada bank oleh debitornya, ya. Bisa bentuknya yang paling umum adalah kalau tidak hak tanggungan ya fidusia. Itu. Berikutnya, Pak. Nah, yang kedua itu kreditor preferen. Kreditor preferen itu adalah kreditor yang mempunyai hak untuk mendahului karena sifat piutangnya itu diberikan keistimewaan oleh undang-undang. Nah, itu bisa disebut, ada dua juga klasifikasinya lagi, ada preferen khusus dan ada preferen umum. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu yang paling bawah itu ada kreditor konkuren. Nah, ini kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen. Nah, jadi kreditor konkuren ini adalah dia tidak punya jaminan, lalu kemudian dia tidak diberikan hak istimewa juga oleh undang-undang untuk mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Nah, biasanya kreditor-kreditor konkuren ini kalau dalam praktik biasanya mereka adalah vendor-vendor gitu ya, vendor yang vendor dari perusahaan misalkan, atau mitra gitu, mitra dari perusahaan, mitra produksi dari perusahaan. Selanjutnya, Pak. Nah, saya mengutip juga beberapa pandangan dari para ahli untuk wawasan kita. Jadi kalau Prof. Nindyo Pramono ini guru besar dari Universitas Gadjah Mada, gitu, sudah kenal semua. Penggolongan kreditor itu berdasarkan tingkatan, gitu ya. Hal ini menunjukkan kreditor mana yang akan didahulukan. Jadi dalam kepailitan itu, karena banyak kreditor, maka harus dia dikelompokkan berdasarkan tagihannya. Prof. Nindyo juga mengatakan kreditor itu dibagi menjadi 3, ada separatis, kreditor istimewa atau preferen, dan konkuren. Berikutnya, Pak. Next. Nah, disinilah kemudian kenapa harus ada verifikasi tadi, dan kenapa kreditor itu harus mengajukan bukti-bukti, seluruh bukti. Kalau misalkan dia memang benar-benar punya tagihan kepada debitor, dia harus menyerahkan segala bukti apapun yang dia punya terkait perikatannya dia dengan si debitor. Karena penggolongan kreditor ini berdasarkan inventarisasi kurator terhadap utang. Ini kalau pandangannya Pak Injil. Nah, agar dia bisa diakui, maka si kreditor harus bisa membuktikan, benar-benar membuktikan. Jadi sekalipun misalkan si debitor membantah tagihan-tagihan yang diajukan oleh kreditor, ya kreditor bisa tetap, selama dia bisa membuktikan dan juga kemudian pembuktian itu memang benar dan real dan diyakini oleh kurator, maka kemudian dia bisa diakui pendaftarannya. Karena kan biasanya juga kalau dalam praktik misalkan di suatu perusahaan itu terkadang tagihan-tagihan dari kreditor itu pembukuannya itu tidak ada yang tidak sesuai gitu dengan tagihan-tagihan yang sebenarnya. Maka disitulah kenapa kreditor itu harus mengajukan segala bentuk bukti yang dia punya untuk kemudian meyakinkan kurator dan diinventarisir oleh kurator agar dia bisa diakui dan dimasukkan ke dalam daftar kredit piutang yang diakui. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ada perdebatan? Maka sarannya adalah dia bisa dimasukkan untuk misalkan dia bisa dimasukkan dalam kreditor yang diakui sementara oleh atau pengurus. Nah,
Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang juga, tagihan ini untuk menentukan seberapa besar hak suara dari seorang kreditor. Kalau dalam PKPU, apabila terjadi perselisihan, itu nanti dia akan dibawa ke hakim pengawas, perselisihan nilai ya, perselisihan hak tagihan itu. Nanti kemudian hakim pengawas yang akan menentukan. Tujuannya apa? Agar si kreditor ini bisa punya hak suara, bisa ikut melakukan voting. Nah, tapi kalau dalam kepailitan itu ada yang namanya revoke prosedur. Jadi apabila terjadi perselisihan terkait dengan diakui atau tidaknya suatu tagihan, itu ada yang namanya revoke prosedur. Nah, kenapa kalau dalam PKPU itu perselisihan cukup dilakukan oleh hakim pengawas? Karena mengingat jangka waktunya juga. Jangka waktu PKPU hanya 270 hari, dan itu dibutuhkan untuk menentukan persentase suara dari si kreditor. Oke, berikutnya pandangan dari Sultan Remi Syahdi ini juga kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Nindyo tadi. Jadi pembagiannya itu ada kreditor preferen. Kreditor preferen ini dia bagi dua, kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa. Jadi kalau dia nggak pakai istilah kreditor separatis ya untuk pemegang hak jaminan, dia bilangnya di situ dia sama-sama kreditor preferen juga, karena didahulukan, tapi ya bedanya ya dia secured creditor, lalu yang kreditor preferen yang lain itu kreditor dengan hak istimewa atau privilege creditor. Dan yang kedua adalah kreditor konkuren, ini kreditor yang unsecured, yang nggak punya hak untuk mendahului dan menerima pembayaran lebih dulu daripada kreditor lainnya. Selanjutnya, terkait dengan kreditor separatis. Apa dampak kepailitan kepada kreditor separatis? Nah, sebenarnya karena kreditor separatis ini adalah kreditor pemegang jaminan, jadi hal tersebut sebenarnya mengakibatkan kreditor separatis ini tidak terpengaruh terhadap kondisi debitor. Apakah itu debitor pailit atau tidak? Ya, karena itu tadi dia sudah mengikat harta atau objek jaminan dari kreditor yang melakukan investasi. Jadi karena dia sudah secure duluan, jadi sebenarnya dia tidak terpengaruh. Jadi kalau dalam undang-undang kepailitan itu ada pasal yang mengatakan bahwa si kreditor separatis ini punya hak untuk mengeksekusi barangnya, tapi ada ketentuan-ketentuannya tentunya. Yang pertama adalah ada masa stay dalam proses kepailitan. Kalau dalam kepailitan ada masa stay, dan masa stay ini dimaksudkan sebenarnya agar kreditor separatis itu tidak langsung melakukan eksekusi. Jadi masa stay ini dipergunakan agar para debitor dan kreditor itu bisa melakukan diskusi terkait dengan proposal perdamaian juga. Jadi kalau dari dalam kepailitan walaupun dia pemberesan, tapi memang masih dimungkinkan untuk adanya pembahasan proposal perdamaian. Nah, jadi agar proposal perdamaian ini bisa dibahas, maka ada masa stay namanya yang menyatakan bahwa kreditor separatis ini sebagai pemegang jaminan dia tidak bisa melakukan eksekusi dulu. Jadi hak eksekusi ini ditangguhkan dulu untuk sementara waktu. Berikutnya, nah, walaupun kreditor separatis itu adalah kreditor yang sudah terjamin pembayarannya, tapi ternyata ada juga kendala-kendalanya. Jadi resiko faktualnya itu by practice itu sebenarnya cukup besar juga gitu ya. Nah, biasanya yang pertama adalah karena nilai jaminan atau asetnya itu menyusut, tidak sesuai dengan perikatan. Misalkan karena kalau jaminannya misalkan yang paling gampang menyusut itu biasanya yang fidusia nih, yang jaminan fidusia seperti mobil misalkan benda-benda bergerak ya.
itu nilai asetnya gampang sekali menyusut. Nah, kalau misalkan dia sudah menyusut, tentu dia tidak sesuai dengan nilai perikatan, sehingga masih ada sisa utang yang harus dibayarkan lagi. Nah, lalu yang kedua itu potensi double security dengan kreditor separatis lain. Nah, karena kan biasanya kalau misalkan dalam hak tanggungan itu kan ada peringkat ya. Nah, ini juga bisa menjadi problem juga kalau misalkan ternyata yang kita pegang ini misalkan si kreditor separatis ini memegang misalkan hak tanggungan peringkat kedua atau peringkat-peringkat selanjutnya. Karena bisa saja kalau misalkan dia nilainya telah sudah menyusut, misalkan yang tadinya 20 juta, terus kemudian 20 miliar misalkan, yang terus kemudian dijual hanya laku setengahnya, 10 miliar, nah kemudian sisanya ini bisa jadi nggak kebagian gitu. Nah, terus yang ketiga, setelah masa stay tadi, itu ada si kreditor separatis itu bisa bisa melakukan eksekusi dengan jangka waktu selama 2 bulan. Nah, ini memang ada kesulitan juga daripada kreditor separatis untuk melakukan eksekusi objek jaminannya, karena misalkan kalau seperti kondisi sekarang, ya pasti kondisi penjualan mungkin tidak ada pembeli, itu sangat sulit sekali. Nah, yang keempat ini berhadapan dengan tagihan pajak, dan yang kelima berhadapan dengan tagihan buruh. Kenapa begitu demikian? Karena di dalam praktiknya pajak itu biasanya dia akan bersaing juga dengan separatis, karena ada beberapa pandangan juga bahwa utang pajak itu sebagai kreditor preferen dia benar-benar harus didahulukan dari semua tagihan, ya termasuk tagihan separatis, karena sifat istimewanya tadi. Nah, inilah yang kemudian banyak terjadi di lapangan gitu ya. Kalau tagihan pajak tidak dibayarkan duluan, nah biasanya kan akan ada kesulitan gitu ya. Nah, terus berhadapan dengan tagihan gaji buruh. Gaji buruh ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu harus didahulukan. Nanti kita akan bahas putusan Mahkamah Konstitusinya. Nah, yang keenam ini yang paling bermasalah. Apabila hartanya si debitur ini dihilangkan, jadi si debitur ini melakukan pengalihan sebelumnya terhadap hartanya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, bagaimana caranya agar harta yang menjadi jaminan ini, misalkan bagaimana caranya si kreditor separatis bisa mengeksersis masalah harta yang dihilangkan ini. Nah, yang terkait dengan harta yang mungkin ada di dalam negeri itu ada namanya aksio poliana. Jadi si kreditor separatis bisa melakukan eksersis dengan melakukan aksio poliana. Lalu yang kemudian yang ada permasalahannya kalau misalkan ternyata jaminannya misalkan ada di luar negeri, bagaimana? Kalau ada di luar negeri, biasanya akan dilakukan relitigasi karena ada batasan jurisdiksi yang tidak bisa dilakukan, maka biasanya kita akan melakukan relitigasi di negara di mana tempat benda itu berada. Oke. Nah, berikutnya kreditor preference. Secara umum kreditor preference itu dia digolongkan sebagai kreditor yang punya hak yang istimewa, yang diistimewakan. Dia harus didahulukan dari hasil penjualan harta pilot. Jadi kalau pada umumnya sebenarnya dia tidak dibedakan dalam pemenuhan haknya dibandingkan dengan kreditor separatis. Kalau misalkan jadi gini, kreditor separatis itu dia mendapatkan pelunasan dari hak atau objek yang dijaminkan kepada dia. Nah, sedangkan kreditor preferen itu mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan harta pilot di luar objek jaminan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kreditor separatis ya udah, misalkan dia punya satu HT ini satu objek hak tanggungan, maka hak tanggungan ini akan dijadikan bayar untuk kreditor separatis. Tapi kemudian pertanyaan, bagaimana kalau misalkan
hartanya tidak cukup untuk membayar kreditor preference juga, harta di luar HT ini misalnya, di luar hak tanggungan. Bagaimana caranya? Nah, inilah biasanya yang akan bersaing gitu. Biasanya terutama tagihan pajak ya, itu akan bersaing gitu. Kalau misalkan ternyata tidak, objek yang lain di luar dari hak tanggungan itu tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya Pak. Nah, tadi contoh yang pertama yang jadi kreditor preference itu pajak, dan yang menarik adalah mengenai upah buruh. Jadi pada tahun 2013 itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang pada intinya dinyatakan bahwa kreditor buruh, hak tagih buruh terkait dengan upah-upahnya yang terhutang itu harus didahulukan atas semua jenis kreditor. Separatis, konkuren, dia harus yang paling atas klasifikasinya. Nah, ini kemudian apa namanya menjadi dalam prakteknya juga banyak juga kendalanya gitu ya. Yang pertama misalkan bagaimana kalau misalkan hartanya si debitur itu tidak cukup untuk melakukan pembayaran, misalkan hartanya sudah diletakkan jaminan semua untuk kreditor separatis, lalu kemudian dia bagaimana pembagiannya kepada buruh gitu, terkait dengan hutang upah. Nah, ini MK sudah menjelaskan bahwa di putusan itu buruh itu jadi teratas, bahkan dia melebihi di atas dari kreditor separatis. Selanjutnya yang paling bawah adalah tingkatan yang paling bawah adalah kreditor konkuren. Nah, kreditor konkuren ini adalah kreditor yang dipersaingkan, gitu ya. Maksudnya, ya mereka bersaing untuk melakukan pemenuhan haknya. Jadi kreditor yang tidak memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan kreditor separatis maupun kreditor preference, sehingga prioritas pembayarannya juga berada di bawah atau di urutan paling akhir daripada kreditor-kreditor lainnya. Nah, permasalahannya bagaimana kalau misalkan harta debitor secara keseluruhan tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada kreditor konkuren. Nah, ini yang biasanya nanti pada saat kalau ya itu kan tadi kan harta debitor itu kan harus dibagi secara prorata kepada para kreditornya. Nah, kreditor konkuren pasti kalau seluruh hartanya sudah habis ya biasanya kreditor konkuren tidak akan terbayarkan, tidak akan terlunaskan. Nah, itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi konsekuensi dari kreditor konkuren sebagai kreditor dengan klasifikasi atau tingkatan yang lebih rendah. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan, yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita bisa ada sesi diskusi. Saya lihat juga ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Mungkin sekian, Pak Yusuf Eka, kembali ke Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Manuel Simbolon atas materi yang sudah disampaikan kepada kita. Ini tadi Pak Manuel bilang ini dasar, tapi dalam juga ternyata ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya, dari Novli Advocate. Ini Bapak Novli atau Ibu Novli ya, ini saya kurang jelas. Pertanyaannya adalah kalau ada kreditur konkuren, dia sebagai pemohon PKPU atau pilot, dan dia punya piutang yang paling besar, apakah dia bisa diutamakan atau dapat dipastikan untuk mendapatkan pembagian? Itu kira-kira bagaimana Pak Manuel? Apakah kreditur konkuren kalau dia sebagai pemohon PKPU atau pilot dan dia punya piutang yang paling besar, apakah dia bisa diutamakan?
Kira-kira begitu mungkin ya pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya kurang tepat, mungkin Pak Nofli bisa bantu menanggapi atau menambahkan. Untuk sementara coba silakan dijawab dulu mungkin ya Pak Baik, Emmanuel. baik Pak. Oh ini sudah dikonfirmasi langsung nih, ternyata Mr. Novli, Pak. Berarti laki-laki, Pak Novli ternyata. Oke, Pak Novli, pertanyaannya menarik nih. Konkuren yang mempunyai piutang paling besar apakah dapat diutamakan atau dapat dipastikan mendapat pembagiannya jika dia sebagai pemohon PKPU dan pilot? Oke, mungkin ini konteksnya kepailitan ya kalau ada pembagian ini. Jadi karena jadi gini, prinsip utama dalam kepailitan itu adalah prinsip pari passu pro rata parte. Jadi si semua kreditor itu punya hak atas harta debitor untuk pembayaran utang-utangnya. Tapi bagaimana proses pembagiannya? Nah, pembagiannya akan dibagikan secara prorata. Prorata itu gimana? Seperti yang contoh yang tadi saya sudah sampaikan itu. Misalkan sekalipun dia jadi pemohon atau dia ternyata paling besar nilainya, tapi itu harus dilihat secara prorata. Dilihat secara prorata, lalu kemudian dilihat juga klasifikasinya, karena dia kreditor konkuren, ya kita harus melihat berapa jumlah sisa dari harta debitor atau aset debitor yang tidak dijaminkan dan masih bisa dibagikan. Itu satu. Contohnya begini, misalkan harta debitor itu ada 2 miliar misalnya, atau 1 miliar deh, biar kita ada gampang ya. 1 miliar, tapi ternyata utangnya itu ada 2 miliar totalnya. 2 miliar. 2 miliar ini ternyata 1,5 miliarnya itu adalah tagihan separatis. Nah, kalau misalkan tadi ditanya kalau dia punya utang paling besar sebagai konkuren, apakah dia bisa mendapatkan pembagian? Kalau dalam kepailitan, jelas ini tidak akan bisa mencukupi untuk melakukan pembayaran. Bahkan pembayaran ke separatis saja tidak cukup. Nah, lalu bagaimana kalau dia tidak bisa cukup untuk melakukan pembayaran kepada konkuren? Nah, berarti konkuren itulah konsekuensinya memang. Jadi konkuren tidak mendapatkan bagian dari pembayaran. Nah, lalu pertanyaannya kalau misalkan sebagai pemohon apakah bisa diutamakan? Misalnya karena dia berstatus sebagai pemohon, apakah bisa diutamakan? Jadi berdasarkan prinsip pro rata itu, selama dia adalah kreditor konkuren, maksudnya bukan jadi kreditor yang memegang jaminan, maka dia tidak bisa diutamakan karena levelnya paling bawah, Pak. Gitu. Nah, biasanya kalau masih dalam proses PKPU, disinilah si konkuren, kalau dia tagihannya memang besar, dia akan dia akan mempertimbangkan mengenai proposal perdamaian yang diberikan oleh si debitor. Jadi mereka itu biasanya akan lebih suka untuk, kalau kreditor konkuren itu akan lebih menguntungkan bagi dia kalau misalkan dia bisa menerima proposal perdamaian di reschedule gitu utang-utangnya, atau kemudian di restruktur. Kalau dalam proses kepailitan sebenarnya ya bisa dibilang karena dia tidak dijamin, ya itu akan memberikan dampak yang cukup merugikan bagi kreditor konkuren. Nah, kalau masih dalam proses PKPU, biasanya kalau kredit konkuren cukup besar tagihannya, dia akan berjuang biar bisa sampai ke dalam perdamaian. Itu saja. Lalu pertanyaan berikutnya, atau mungkin berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Josephine Priscilla. Ini kelihatannya tadi pada waktu pembahasan kreditur separatis, Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa apabila kreditur separatis mau melakukan eksekusi sendiri,
ada masa jeda, ada masa Oh, stay. ada masa Nah, stay-nya. ini pertanyaannya, masa stay-nya berapa lama ya, Pak? Oke. Mungkin bisa Jadi, langsung. ya. Jadi kalau pasal di dalam Undang-Undang Kepemiluan itu diatur pasal 56 ya. 56 ayat 1. Jadi di situ diatur masa stay-nya adalah sekitar adalah paling lama 90 hari. Ya, tegas diatur paling lama 90 hari. Nah, kenapa dia perlu diatur masa stay ini? Pertama, untuk memberikan kesempatan adanya pembahasan proposal perdamaian dari si debitor. Nah, tapi ada juga pengecualiannya terkait masa stay ini. Apa pengecualiannya? Adalah apabila tagihan kreditor yang dijamin itu adalah uang tunai, maka dia bisa langsung melakukan eksekusi. Gitu. Jadi misalkan jaminannya adalah jaminan deposito, gitu ya. Nah, biasanya bank itu bisa melakukan eksekusi terhadap jaminan bank tunai itu. Tapi kalau jaminan kebendaan lain seperti fidusia atau hak tanggungan, itu dia harus stay, ditangguhkan masa eksekusinya selama 90 hari. Begitu, Pak. Oke, baik. Berarti cukup jelas ya, saya pikir dari Bu Josephine Priscilla. Ini kembali tanya juga, ada kasus perusahaan nih Pak, contohnya seperti kasus Indosuria. Dilihat di putusan PKPU-nya dikabulkan oleh termohonnya tidak hanya perusahaan, tetapi perseorangan pengurus dari koperasi Indosuria tersebut. Jadi yang dimohonkan pilot bukan hanya perseroannya, tetapi juga orang atau pribadi dari pengurus koperasi Indosuria itu. Lalu pertanggungjawabannya gimana ya Pak? Apakah pengurus yang secara pribadi dimohonkan ini juga harus bertanggung jawab secara pribadi untuk ketidakmampuan perusahaan membayar tagihan? Ini kira-kira bagaimana prosedurnya atau pertanggungjawaban para pengurusnya secara pribadi? Kelihatannya lebih ke arah pertanggungjawaban pribadi ini yang ditekankan oleh Ibu Josephine Priscilla. Oke, ini juga banyak ya, bukan cuma perkara Indosuria. Kalau di beberapa perkara lainnya juga itu banyak tuh, misalkan seperti kok ini debitornya kok nggak cuma satu gitu ya, dan ada juga yang perorangan gitu. Contohnya kayak kasusnya Dunia Teks gitu, itu kok bisa banyak gitu debitor yang dinyatakan PKPU gitu. Itu kaitannya di mana sih sebenarnya? Nah, kaitannya itu satu, itu bisa kalau kayak konteksnya, saya belum baca juga putusan Indosuria, tapi kalau kayak konteksnya saya kasih contoh itu seperti yang di Dunia Teks gitu ya, yang juga lumayan heboh juga di Pengadilan Negeri Semarang. Itu termohon PKPU-nya itu ada 5 atau 6 ya, saya lupa. Nah, itu kenapa sih kok bisa banyak gitu? Atau kadang-kadang kita kalau lihat coba kita cek di SIPP di Pengadilan Niaga, itu biasanya ada yang PT-nya juga, terus kemudian ada perorangan juga di situ. Itu kaitannya di mana sih? Ini bisa juga terkaitan dengan satu, adanya personal guarantee. Jadi jaminan perseorangan, gitu ya, jaminan perorangan yang diberikan ketika ada perikatan. Gitu. Nah, jadi pada saat si kreditor utamanya ini default, maka kemudian si guarantornya itu bisa ditarik juga dalam proses PKPU. Nah, atau bisa juga misalkan kayak tadi yang konteksnya Dunia Teks itu misalnya ada corporate guarantee, ya. Jadi sama juga. Jadi kalau misalkan dia ada jaminan, ada jaminan korporasi, maka once si debitor utamanya ini default, maka dia bisa ditarik. Gitu. Begitu, maka tidak heran kalau misalkan dalam proses-proses kepailitan atau PKPU, mungkin Bapak Ibu sering lihat di SIPP misalkan atau di berita itu kok biasanya ditarik juga gitu. Ya, memang karena ada kaitan, ya dasarnya adalah biasanya kalau tidak ada corporate guarantee, maka biasanya karena adanya personal guarantee. Nah, tapi kalau misalkan ada juga CV. Kalau CV itu yang kalau CV misalnya kayak CV atau firma gitu ya, itu diatur di pasal
pasal 5 Undang-Undang Kepailitan. Jadi permohonan pernyataan pilot itu terhadap suatu firma itu harus memuat nama dan tempat tinggal dari masing-masing perseroannya. Jadi karena firma itu kan bukan ref person ya. Karena bukan ref person, jadi yang ditarik adalah persero dari masing-masing firma itu. Oke, Pak Manuel, ini cukup menarik ini Pak Manuel. Dari pertanyaan ini, kalau tadi dinyatakan bahwa perorangan yang diajukan permohonan pilot itu juga sebagai garantor biasanya ya. Artinya itu kan berarti terhadap satu hutang. Nah, apabila hutang itu kepada perseroan, lalu ada pihak pengurus yang sebagai garantor, sedangkan persyaratan kepailitan itu kan tadi dinyatakan ada 2 syarat. Yang pertama adalah adanya 2 kreditur atau lebih. Syarat keduanya salah satunya itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, apakah 2 syarat ini dapat terpenuhi kepada kedua pihak tadi yang dimohonkan pilot, yaitu perseroan dan garantornya, padahal peristiwa hukum yang terjadi hanya hutang kepada perseroan saja. Apakah bisa seperti itu, Pak? Iya. Cukup menarik ini, Pak. Nah, memang ini menarik ya, menarik sekali nih Pak. Jadi memang harus dilihat dulu. Kalau lihat dari ketentuan tadi, syarat umum dari kepailitan harus ada 2 kreditor dan salah satunya sudah jatuh tempo. Ya, kita tidak boleh menafsirkan lain sebenarnya ya dari apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya tadi, misalkan corporate guarantor tapi tidak punya tidak punya hubungan hukum dengan yang kreditor lainnya, misalkan kreditor lainnya. Nah, dalam praktek saya belum pernah menemukan yang seperti itu dikabulkan itu. Jadi biasanya memang seperti contohnya tadi yang di teks itu, memang si corporate guarantornya ini juga memiliki utang ke kreditor lainnya gitu. Nah, jadi ya itu kesulitannya kalau misalkan kita mau tarik si garantornya, ya kita harus pastikan juga bahwa memang garantor ini punya kewajiban juga ke kreditor lain. Memang itu yang jadi masalah. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya tadi itu mungkin tidak ada garantornya, dia cuma menarik hanya karena memang ini pengurus dan dianggap terlibat di dalam utang korporasinya. Lalu kemudian pertanggungjawabannya gimana? Apakah harta pribadinya si nanti pengurus-pengurus yang dimohonkan itu juga harus dibayarkan juga di dalam PKPU itu atau gimana? Karena kan ini utangnya cuma sebatas kepada korporasi, tapi kemudian yang dimintai pertanggungjawaban perseorangnya. Iya Bu, kalau di korporasi itu kan ada jelas tuh batasannya ya. Jadi apakah mungkin kita menarik harta pribadi dari direktur misalnya? Selama itu tidak dijaminkan, ya tidak mungkin bisa ditarik gitu ya. Kalau misalkan dia taruh contohnya kayak perseroan terbatas lah ya. Kan biasanya kan dalam perjanjian kredit misalkan dalam perjanjian kredit itu dia memberikan jaminan berupa harta pribadi. Misalnya perusahaan A itu memberikan jaminan rumah dari direkturnya, misalnya untuk jaminan kepada kreditor bank tertentu misalnya. Nah, apakah si rumah yang dijaminkan ini itu masuk ke dalam modal pilot atau tidak? Misalnya. Itu termasuk dalam harta pilot atau tidak? Itu tidak bisa kita tarik si direkturnya selama tidak berkaitan langsung atau tidak masuk sebagai bagian dari harta pilot. Jadi dalam kepailitan itu fokusnya di hartanya. Lalu kemudian ya kita lihat lagi ketentuan undang-undang PT. Apa sih batasan-batasan dari direktur dan pemegang saham? Kan sudah ada tuh pemisahannya gitu. Jadi memang harusnya itu kecuali dinyatakan ada corporate guarantee atau personal guarantee, maka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban dalam proses kepailitan. Berarti anggapannya kalau misalnya di permohonannya itu dikabulkan, ya abaikan aja selama tidak ada jaminan apapun, karena kan hartanya dipisahkan kalau PT kan. Iya betul. Oke, baik Bu Jocelyn, kelihatannya sudah cukup jelas ya. Saya pikir jawaban dari Pak Manuel bahwa
kepailitan yang terjadi harus melihat juga, tidak hanya melihat dari undang-undang kepailitan, tetapi juga harus melihat dari undang-undang perseroan terbatas mengenai pertanggungjawaban pengurus ya. Jadi kalau di PT itu kan memang harta kekayaannya terpisah, sehingga yang dapat dipailitkan tentunya adalah si PT-nya, bukan pengurusnya. Lain lagi kalau ada personal garantor. Kira-kira seperti itu ya, kecuali apabila kepailitan diajukan oleh pemegang saham misalnya untuk pertanggungjawaban direksi apabila direksi melakukan suatu pelanggaran dalam kepengurusannya yang biasa dikenal dengan nama ultra vires, mungkin bisa ditarik kepailitan, mungkin gitu ya Pak Manuel ya, untuk pertanggungjawaban Ya, pribadinya. kurang lebih seperti itu Pak, karena ada pembatasan dulu tadi, jadi berdasarkan undang PT itu ya, kecuali ada corporate guarantee-nya, Garantornya, baik. Sebagai garantor dia nggak bisa. Baik, kemudian cukup banyak ini pertanyaan yang diajukan lewat chat. Pertanyaan berikutnya diajukan oleh Bapak Johan Setiabudi. Pada saat PKPU, sementara bisakah kreditur konkuren minta CB? CB ini mungkin konservator beslah ya. Kemudian bila ada pembayaran kepada beberapa kreditur selama masa PKPU yang sepengetahuan pengurus PKPU, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung diuraikan Pak Manuel. Oke. PKPU dari namanya saja dia penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, jadi selama masa PKPU itu disitulah masa stay-nya. Kalau tadi di dalam proses proses kepailitan ada masa stay untuk kreditur separatis melakukan eksekusi, di masa PKPU semua si debitor itu tidak diwajibkan dihilangkan kewajibannya selama 270 hari untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya. Nah, bagaimana dengan aset-asetnya? Aset-asetnya juga tidak bisa dialihkan. Kalau misalkan tadi ada yang pertanyaan kalau kayak konservator beslah itu bisa atau tidak. Nah, segala macam tindakan hukum sita atau apapun gitu ya, itu tidak bisa dilakukan lagi karena ini kan tadi sudah diletakkan, kalau di kepailitan misalkan diletakkan sita umum, tapi kalau dalam proses PKPU dia segala bentuk pembayaran dan eksekusi apapun dalam proses PKPU itu ditangguhkan gitu. Jadi si debitor itu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya, kecuali misalkan si para kreditor ini dibayarkan secara sekaligus. Ya. Bila ada pembayaran kepada beberapa kreditor selama masa PKPU yang sepengetahuan pengurus PKPU, apakah dibolehkan? Nah ini pada dasarnya itu tidak, kalaupun mau dilakukan pembayaran itu harus dilakukan pembayaran kepada seluruh kreditornya. Nah cuman ada juga nih, karena tadi proses PKPU itu kan dia tujuannya untuk perdamaian ya. Jadi si pengurus perusahaan misalkan dan juga si pengurus dan direktur itu bekerja bersama-sama. Jadi kalau di dalam kepailitan, direktur itu sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap harta-hartanya. Tapi dalam proses PKPU si direktur itu bersama-sama dengan pengurus itu masih bisa melakukan pengurusan terhadap hartanya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pembayarannya kalau dia terkait dengan operasional dan memang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupannya si perusahaan, itu masih bisa dimungkinkan dengan izin dari si pengurus. Jadi misalkan contoh, kalau biasanya yang sering dijadikan contoh adalah misalkan contoh sewa kantor gitu. Kalau sewa kantor dia kan harus melakukan pembayaran. Nah kalau dia tidak melakukan pembayaran itu, ya mau ngantor di mana dia? Bisa mati dia gitu. Perusahaan ini bisa nggak hidup lagi. Nah, jadi itu bisa dibayarkan, tapi harus dengan persetujuan dari pengurus, karena si direksi atau direktur sudah tidak memiliki kewenangan yang sama pada saat PKPU. Oke, baik. Saya pikir cukup jelas ya, Pak Johan Setiabudi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa dituliskan di bagian bawah. Kalau cukup waktunya bisa kita bahas lagi. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Lin. Untuk kreditur separatis atau preferen yang piutangnya memiliki denda berjalan
yang menyebabkan nominal piutangnya jauh lebih besar dikarenakan denda atau bunga. Bagaimana posisi bunga atau denda ini dalam pembagian harta debitur? Apakah diperhitungkan di awal langsung untuk kreditur separatis atau preferen, atau dihitung piutang pokoknya dulu dan bunga baru dibayar setelah ada sisa harta pilot setelah dibagi-bagi? Mengingat terkadang ada nominal denda yang jauh lebih besar dari utang pokoknya. Kira-kira bagaimana ini Pak Manuel untuk pembayarannya terhadap suatu hutang pokok yang ada denda, yang kadang-kadang denda dan bunganya nilainya bisa lebih besar dari hutang pokoknya ini? Nah, memang ini sering juga ya kejadian seperti ini Pak ya. Jadi karena dia sudah menumpuk, ternyata dendanya lebih besar daripada utang pokoknya. Tapi ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa bunga itu harus yang reasonable gitu, yang bisa ditagihkan. Jadi kalau posisi bunganya lebih tinggi itu biasanya akan ditolak gitu, karena tidak reasonable. Gitu. Kalau dalam konteks kepilitan misalkan, disinilah fungsinya verifikasi tadi, proses verifikasi. Jadi kalau misalkan dia mengajukan tagihan, ya kan tagihan kan bisa ada komponennya kan, komponen hutang. Kalau misalkan tagihan itu ada komponen hutang pokok, kemudian ada denda misalkan, atau berikutnya ada juga bunga misalnya. Nah, kalau diperhitungkan di awal, misalkan kreditur separatis nih, biasanya bank itu biasanya kan dia mengenakan denda dan bunga juga gitu. Ini bagaimana proses pembayarannya? Itu tadi ditentukan dari hasil verifikasi itu, nanti kan si kurator akan menentukan verifikasi ini bunganya layak atau tidak sebenarnya. Nah, dari awal dia punya kewenangan untuk menentukan menerima atau dia membantah sementara atau dibantah langsung gitu. Nah, jadi di proses verifikasi itulah. Nah, ya cuman tadi seperti saya bilang, biasanya bunga pun itu ada landasannya gitu. Penentuan bunga, kalau bunganya lebih tinggi daripada hutang pokok, biasanya berdasarkan ada jurisprudensinya saya lupa, itu biasanya akan dibantah oleh kurator. Gitu. Untuk pembayaran bunganya sendiri dibayarkan sekaligus di depan, berarti apabila bunganya reasonable, Pak? Atau di pokoknya dulu, baru setelah ada sisa baru dibayar bunga? Sebenarnya gini Pak, jadi tidak ada pembedaan mengenai tagihan pokok atau bunga gitu ya. Biasanya kan pada saat kita kreditor mengajukan tagihan, itu memang ada klasifikasi pokok dan bunga, tapi ada totalnya. Nah, ada totalnya. Nah, total inilah yang kemudian dicatatkan sebagai nilai tagihan. Gitu. Oke, baik. Saya pikir udah cukup jelas ya, pertanyaan dari Bu Lin sudah terjawab dengan sangat baik oleh Pak Manuel Simbolon, sudah cukup jelas. Kemudian ini pertanyaan yang menarik juga. Bisakah debitur itu mengajukan pilot terhadap dirinya sendiri, Pak Manuel? Dari Pak Aryesta Yustika Arif ini pertanyaannya, Pak. Oke, Pak Aryesta Yustika Arif. Nah, bisakah debitur mengajukan pilot atas diri sendiri? Bisa Pak, saya jawab bisa, karena di pasal 2 ayat 1 itu dijelaskan secara jelas, secara gamblang gitu ya. Jadi saya bacakan aja. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan itu bilang, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikit dari satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Nah, jadi selain kreditor, ya debitor juga bisa gitu. Apalagi kalau dia sudah tidak mampu untuk mengurus perusahaannya, jadi sudah dia mengajukan pilot atas dirinya sendiri. Nah, PKPU gimana? PKPU juga bisa. Bahkan kalau undang-undang yang lama itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam proses PKPU yang bisa mengajukan itu hanya si debitor saja. Lalu kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor juga bisa mengajukan PKPU kepada debitor. Begitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anissa Widitomo. Ini Bapak atau Ibu Anissa Widitomo ya.
Mohon maaf kalau saya salah nyebut ini ya. Bagaimana jika permohonan kepailitan ditolak oleh pengadilan niaga? Apa yang dapat dilakukan oleh para kreditor, Pak? Oke. Kalau permohonannya ditolak. Kalau permohonan ditolak, apa yang dilakukan oleh para kreditor? Mungkin ini apa yang dilakukan oleh kreditor pemohon gitu ya? Ya. Saya koreksi ya, mestinya begitu. Betul. Apa yang dilakukan oleh kreditor pemohon ini? Dalam kepailitan itu ada upaya hukum. Jadi upaya hukum yang namanya kasasi. Jadi beda dengan proses gugatan perdata misalkan. Kalau gugatan perdata kan ada upaya hukum, kalau ditolak dia mengajukan banding. Setelah banding lalu kemudian dia mengajukan kasasi. Nah, dalam hukum kepailitan proses permohonan pailit apabila tidak ditolak misalkan oleh pengadilan niaga, maka si pemohon bisa mengajukan upaya hukum langsung kasasi. Nah, ini juga yang jadi salah satu menariknya, faktor yang bikin proses kepailitan itu menarik itu. Dia bisa cepat dan dia tidak perlu lagi banding, ya dia bisa langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ini cukup menarik, Pak. Tadi dinyatakan kalau proses kepailitan ini cukup cepat ya. Apakah ada perkiraan jangka waktu harinya, Pak, untuk bisa supaya kita sama-sama paham, Pak? Jangka waktu hari mulai dari diajukannya permohonan sampai dengan putusan pengadilan niaga atau sampai dengan kasasi. Apakah ada jangka waktunya ya, Pak ya? Ya, ini sepertinya ini bagiannya ini pembicaraan selanjutnya, tapi saya bisa ini kan secara singkat aja mungkin ya. Baik. Contohnya misalkan seperti dalam PKPU itu kenapa dia begitu cepat? Karena di undang-undang itu dijelaskan kalau di permohonan PKPU kalau diajukan oleh debitor itu 3 hari harus sudah diputus oleh majelis. Lalu kemudian kalau diajukan oleh kreditor itu dia jangka waktunya juga sudah jelas, itu 20 hari sejak didaftarkan dia harus diputus oleh majelis. Lalu kalau untuk kepailitan juga ada jangka waktunya, jadi begitu juga mulai dari pada saat dia di tingkat pertama itu di pengadilan niaga sudah ada jangka waktunya juga, selama 60 hari dia harus diputus. Lalu kemudian kalau dia mengajukan upaya hukum kasasi, kalau saya tidak salah itu 8 hari itu juga harus sudah diputus oleh majelis kasasi. Itu. Mungkin bisa dikoreksi nanti oleh pembicara. Tapi kurang lebih timeline-nya seperti itu. Baik, Pak. Proses di persidangan, Pak ya. Baik. Untuk hukum acaranya itu ya, lebih ke arah sana. Baik. Ini ada 2 pertanyaan yang satu jalur sebenarnya dari Muji Abing dan Yohanes Baptista tentang buruh. Yang pertama adalah jika hak buruh apakah dapat dijadikan pihak pemohon pailit? Maksudnya apakah buruh dapat mengajukan permohonan pailit kepada perusahaannya? Maksudnya mungkin begitu ya, Pak ya. Kemudian jika perusahaan itu pailit, apakah buruh otomatis menjadi kreditor atau dia harus daftar terlebih dahulu? Lalu terkait haknya apakah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan atau pertimbangan dari kurator? Kira-kira bagaimana ini Pak untuk hak-hak buruh? Apakah yang pertama dia bisa jadi pemohon atau yang kemudian yang selanjutnya dia otomatis jadi kreditor dan harus daftar atau tidak? Apakah acuannya Undang-Undang Ketenagakerjaan atau undang-undang yang lain ini Pak? Silakan Pak Manuel. Iya. Dalam Undang-Undang Kepailitan, buruh itu sebenarnya dia bisa mengajukan permohonan pailit, ya. Tapi biasanya prosesnya itu harus menempuh jalur PHI dulu, ya. Karena kita kan harus mengacu dulu, ada prosesnya dulu kan di Undang-Undang Hubungan Industrial gitu. Nah, biasanya proses permohonan pailit atau PKPU misalnya yang dilakukan oleh buruh itu pasti dasarnya, bukan pasti, saya bilang mungkin hampir mayoritas itu dasarnya adalah putusan PHI gitu. Jadi putusan PHI biasanya mereka akan mengajukan kepailitan dan
PKPU. Gitu. Nah, apakah buruh ini kemudian lantas menjadi kreditor? Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya dalam presentasi saya, semua orang itu bisa menjadi terdaftar sebagai kreditor pada saat dia mengajukan tagihan, mendaftarkan tagihan, termasuk juga buruh gitu ya. Jadi normalnya memang semua, bahkan termasuk pajak itu pasti akan mengajukan tagihan, gitu. Karena itu yang akan menjadi dasar dari pembagian harta pilot. Jadi itu kalau tadi yang pertanyaan selanjutnya apa ya? Apakah pemberian hak-hak krediturnya mengacu buruh kemana, itu mengacu ke peraturan ketenagakerjaan atau pertimbangan dari kurator, Pak? Nah, baik. Jadi tetap mengacunya kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pembagian kepada buruh. Nah, tapi karena mengingat kondisi dari harta pilotnya juga, nah, jadi dibagikan secara prorata juga, tapi tetap biasanya tetap mengacu kepada undang-undang Ketenagakerjaan ya, perburuan ya. Betul. Baik. Ini nyambung juga ini dengan pertanyaan dari Bapak Teddy WB, merujuk keputusan MK nomor 67/PU 11 Romawi 2013 yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh adalah kreditur preferen. Dan bila ada perusahaan yang tidak membayar hak-hak pekerja tanpa melakukan inisiatif perundingan atau sepihak ya, dikarenakan alasan penurunan usaha akibat bencana COVID-19, bisakah beberapa pekerja tetap mengajukan permohonan pilot kepada perusahaan tersebut? Ini berarti kan kalau saya lihat dari pertanyaannya ini mungkin bisa bercabang ya, apakah sudah melalui PHI dulu atau belum. Tapi kalau dari pertanyaannya saya lihat kok ini belum melalui jalur PHI terlebih dahulu ini ya kelihatannya ya, karena sepihak dan langsung si pekerja berinisiatif untuk mengajukan permohonan kepailitan. Apakah memungkinkan ini, Pak? Karena sekarang ini kan COVID ini, Pak. Oke, nih Pak Teddy nih pakai hashtag nih, serius nanya nih, kayak lagi serius sekali nih kayaknya. Oke Pak Teddy, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan memang gini ya, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kalau terkait dengan buruh itu sebenarnya itu akan lebih mudah bagi buruh kalau misalkan mereka tidak langsung mengajukan kepailitan sebenarnya. Jadi ada prosesnya dulu, karena ada prosesnya itu. Jadi kalau kayak saya di pengadilan niaga misalkan, saya mendampingi debitur atas gugatan dari gugatan dari buruh mengajukan kepailitan. Wah, itu pasti kita eksepsi habis-habisan itu. Nah, jadi untuk menghindari proses eksepsi itu akan lebih baik kalau misalkan proses mediasi dan juga proses-proses penyelesaian sengketa dalam ketenagakerjaannya itu didahulukan dulu. Nah, lalu kalau sudah ada putusan pengadilan, nah itu akan lebih mudah gitu ya. Apalagi kan hukum acaranya juga dalam konteks ketenagakerjaan kan dia punya hukum acara yang juga benar-benar rigid gitu ya, yang benar-benar strict gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya itu tadi, untuk menghindari hal yang mungkin bisa dieksepsi dan lain-lain itu biasanya ya kita harus dahulukan dulu proses mediasi dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya jawabannya bisa ya Pak, hanya saja berhasil atau enggak tahu. Nah, itu. Soalnya serius nanya tadi. Iya. Soalnya ada hashtag serius nanyanya ini. Benar. Kalau bisanya semua orang pasti bisa mengajukan, masalahnya berhasil atau tidak itu yang nggak tahu. Berhasil atau tidak itu urusan lain. Urusan lain itu. Baik. Kita kembali ke atas sedikit ini Pak. Ada tadi yang kelewatan karena kita lagi serius bahas tentang ketenagakerjaan. Ini pertanyaan dari Bapak Albert Alikin. Pertanyaannya adalah ada PTA dan PTB sebagai pemegang saham PT XYZ. Jadi ada 2 pemegang saham dia. Realnya dia menyetor modal sebesar 5M, tetapi yang diaktakan sebagai modal hanya 1 miliar. Sedangkan 4 miliar sisanya itu berupa hutang pemegang saham, yang hutang ini dijaminkan sebagai hak tanggungan mestinya ya, karena aset yang dijaminkan adalah aset bangunan yang dimiliki oleh PT XYZ.
Pertanyaannya, apakah hutang pemegang saham tersebut dapat dikategorikan sebagai kreditor separatis, Pak? Kalau ini di jaminannya atas aset bangunan, logika saya mestinya adalah hak tanggungan ya, harusnya ya. Mungkin Pak Albert bisa klarifikasi. Kalau memang benar ini hak tanggungan, maka Pak Manuel akan jawab kalau ini memang diagunkan atau dijaminkan dalam bentuk hak tanggungan. Kira-kira bagaimana Pak Manuel? Oke Pak. Nah jadi untuk menentukan seseorang itu kreditor separatis atau tidak, atau kreditor apapun itu klasifikasinya, dia harus membuktikan dengan dokumen-dokumen tentu ya, pembuktian melalui bukti tertulis gitu. Kalau dia hak tanggungan, ya kan pasti ada ininya, ada sertifikat hak tanggungannya, ada SHT-nya. Kalau fidusia ada sertifikat fidusianya gitu. Itu yang paling gampang. Dan juga misalkan ada perjanjian kreditnya gitu ya. Kalau dalam konteks ini, apakah dia, ya kita harus lihat dulu, kita sebagai kurator akan melihat dulu secara formil apakah sudah ada HT-nya atau belum, itu satu. Sudah ada HT-nya atau belum. Nah, tapi yang menarik, ini pertanyaan Pak Albert, dia bilang, ini ternyata si PTA dan PTB ini adalah pemegang saham dari PT XYZ. Nah, kalau dalam praktek ini ada lagi nih klasifikasi dari kreditor. Nah, biasanya pemegang saham itu akan masuk ke dalam istilahnya kreditor subordinasi. Jadi kreditor yang di bawah dari kreditor konkuren gitu. Nah, jadi bisa jadi pemegang saham itu walaupun dia punya hak jaminan kebendaan. Iya, tapi biasanya jarang sih ya. Cuman biasanya jarang. Tapi menarik nih pertanyaan Pak Albert. Gimana nih kalau dipertemukan dengan hal yang seperti ini? Apakah dia bisa jadi apakah aset bangun dia bisa jadi kreditor separatis atau dia masuk ke kreditor subordinasi tadi gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Cuma biasanya kalau dia pemegang saham itu kan masuk ke kreditor subordinasi gitu. Ya. Oke, jadi itu tergantung dari pertimbangannya kurator nanti ya ketika berperkara ya. Kalau memang ternyata kan biasanya kan ada juga kan jaminannya itu ternyata tidak ada HT-nya misalnya. Kalau tidak ada hak tanggungannya ya jelas subordinasi. Jelas itu udah pasti gitu. Nah, nanti kurator akan sibuk atau akan pusing nanti kalau misalkan memang ternyata ada sertifikat tanggungannya nih gimana ini. Ya. Bagaimana Pak kalau ada HT-nya itu Pak? Iya Pak. Ya itu kasus yang seperti itu yang saya sampaikan tuh contohnya ada HT-nya Pak. Jadi berarti itu termasuk kreditor separatis atau kreditor koordinasi itu Pak yang gitu. Subordinasi mungkin maksudnya. Subordinasi boleh. Sorry. Ya. Ini seru nih Pak nih. Kalau kita sih karena kita based on dokumen ya. Selama memang HT-nya itu bisa dibuktikan dan memang perjanjiannya itu ada ya memang sebagai pemegang jaminan ya bisa jadi kreditor separatis. Berarti bisa Pak ya itu ya Pak. Karena perusahaan XY ini kan tingkat capitalization. Jadi kan tingkat capitalization itu kan setoran modalnya kecil tapi hutangnya besar. Hutang besar berupa hutang pemegang saham. Jadi tapi hutang pemegang saham itu di atas aset bangunan tersebut di APHT-kan oleh ke para pemegang saham yaitu PTA dan PTB. Berarti PTA PTB bisa selaku stakeholder, kedua bisa selaku kreditor separatis ya Pak ya, dalam case seperti ini ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau misalkan dia jadi stakeholdernya juga kan dia jadi bagian dari perusahaan kan. Ya memang ini yang tadi saya bilang, di sinilah biasanya akan ini seru nih untuk kuratornya nih kondisi yang seperti ini. Dia dengan hak tanggungan juga, tapi satu sisi ternyata dia pemegang saham. Nah gimana nih? Nah, tetapi itu tadi kemungkinannya kalau misalkan dilihat dari dia sebagai pemegang saham, maka dia akan jadi itu tadi kreditor subordinasi Pak. Ya, makasih Pak masukannya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Albert Alikin, mungkin cukup jelas ya. Kemudian ini lanjut aja, masih cukup banyak ini pertanyaannya dari Papa Scooby.
Mohon maaf ini saya bacanya Papa Scooby ya, saya nggak tahu ini nama asli atau bukan ini. Apakah hak tagih milik kreditur konkuren bisa hilang apabila perkara pidananya diputus lebih awal sebelum adanya putusan PKPU dan atau putusan kepailitan? Ini maksudnya perkara pidana terkait apa ya Pak? Kok rasanya agak kurang jelas. Mungkin Papa Scooby bisa sedikit menjelaskan ini Pak. Silakan Pak, di-on-kan mic-nya Pak. Ini kelihatannya agak kurang jelas ini pertanyaannya Pak. Papa Scooby, halo? On mic-nya mungkin bisa di-on-kan Pak? Oke, terima kasih. Maksud pertanyaan saya kan kita pernah membahas mengenai sita pailit dan sita pidana, ya kan? Dalam satu perkara pidana yang sedang berjalan, ini aset yang diperkarakan dalam pailit itu dari disita pidana terlebih dahulu dan sudah diputus. Sita pidana ini apakah bisa diambil alih dengan adanya putusan pailit? Baik, mungkin maksudnya dilakukan penyitaan oleh kejaksaan Secara atau kepolisian gitu ya, berarti ya hartanya. Apakah ketika kemudian diputus pailit, apakah harta yang sudah disita tadi tetap masuk dalam kepailitan, budel pailit atau bukan gitu? Baik, silakan Pak Manuel. Oke Pak, jadi ini berkaitan juga dengan sejauh mana sih sebenarnya level dari sita umum ini dengan kalau dia diperhadapkan dengan sita pidana, kurang lebih seperti itu kali ya. Jadi intinya kalau misalkan memang ada sita pidana, maka sita pidana yang didahulukan gitu, daripada sita umum. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan apakah hak tagih milik kreditur konkuren ini bisa hilang? Kalau misalkan taruhlah hartanya itu sudah dieksekusi, misalkan apa dia negara misalkan berdasarkan sita pidana tadi. Kalau terkait dengan hak tagih itu tidak hilang Pak. Jadi hak tagihnya tetap ada, tapi mungkin nanti ya ujungnya ada di pasal pemberesan karena sudah pernah ada disita untuk negara misalkan karena berhubungan dengan korupsi misalkan atau pidana-pidana lain misalnya yang berkaitan dengan pencucian uang, ya memang pasti nanti akan berkurang persentase pembagiannya. Tapi kalau diperhadapkan dengan sita pidana, ya sita pidana yang akan didahulukan daripada sita umum. Gitu. Karena sita pidana kan terkait dengan kepentingan publik di situ. Gitu kurang lebih. Baik, berarti aset yang sudah disita pidana lebih didahulukan dan besar kemungkinan tidak jadi budel pailit berarti ya Pak Manuel ya. Kalau dia sudah kan biasanya kan nanti kan ada ada di putusan pidana itu kan akan ada dikembalikan ya. Bisa dikembalikan atau bagaimana atau berdasarkan putusan. Nah, kalau dia kemudian dikembalikan ya maka itu bisa kurator bisa mengupayakan untuk itu bisa jadi budel pailit misalnya. Oke, baik. Baik, kira-kira cukup jelas ya Papa Scooby. Mohon maaf ini, kelihatannya nama anaknya ini mungkin. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rosita Antonius. Pada saat dibacakan putusan pailit, maka harta pailit masuk ke dalam keadaan insolvensi. Dalam praktek umumnya, KPKNL, kantor lelang mungkin maksudnya ya, meminta adanya berita acara atau penetapan insolvensi ketika kreditur separatis mengajukan lelang di masa insolvensi, tapi biasanya pihak pengadilan niaga tidak bersedia menerbitkan penetapan insolvensi. Bagaimana tanggapan Pak Manuel Simbolon ini Pak? Kalau pengadilan niaganya tidak bersedia menerbitkan penetapan insolvensi Pak, padahal menjadi prasyarat untuk mengajukan lelang oleh kreditur separatis. Silakan Pak Manuel. Ya benar Bu, jadi kadang-kadang memang sulitnya di situ ya, apalagi sebagai kreditur separatis itu biasanya bank penetapan insolvensi itu sangat sulit, tapi biasanya itu kan ada berita acara insolvensi ya namanya. Nah itu terbuka sebenarnya, terutama apalagi untuk para kreditor, terutama kreditur separatis untuk meminta penetapan meminta penetapan insolvensi. Jadi itu jadi haknya si kreditor sebenarnya. Sejauh ini sih sejauh ini memang untuk masalah penetapan dan lain-lain sebenarnya kalau di Jakarta Pusat misalnya itu sudah agak tertib lah. Gitu. Saya tidak terlalu tahu yang di daerah, tapi di Surabaya sepertinya juga sudah sangat tertib gitu ya untuk masalah
masalah-masalah administrasi dan dokumentasi dari proses kepailitan atau PKPU. Jadi memang ya itu haknya si kreditor bisa minta gitu. Bahkan di Surabaya saya nggak minta aja langsung dikasih juga sama kuratornya, sama kuratornya gitu. Oke, baik. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah administrasi teknis ya, karena itu adalah hak dari kreditur separatis untuk membuka berita acara insolvensinya ya. Itu haknya dari kreditur separatis berarti. Itu tinggal masalah administrasi aja, dideketin aja kuratornya, Bu. Bu Rosita mungkin gitu ya. Iya. Baik, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muji Abing. Apakah PT yang sudah ada akta pembubarannya dan sampai beberapa tahun tidak diselesaikan oleh kurator, akta pembubaran ini berarti udah bubar dong? Apakah ada konsekuensi bagi kurator apabila tidak dilakukan penyelesaian oleh kurator? Jadi mungkin ini maksudnya bukan PT yang dibubarkan ya Pak, tapi proses kepailitan yang nggak selesai-selesai oleh kurator, mungkin begitu Pak. Pak Muji Abing mungkin bisa menyampaikan konfirmasi kalau memang pertanyaannya seperti yang saya sampaikan. Halo, Pak Muji Abing, mungkin bisa diaktifkan Pak Muji Abing. Apakah maksudnya itu PT-nya yang dipilotkan ini nggak diselesaikan oleh kurator gitu maksudnya, atau PT-nya sudah bubar baru pilot? Kira-kira gimana ini pertanyaannya, Pak? Halo, terima kasih Pak Eka. Ini PT-nya ini kan bukan proses pilot, tapi diacarakan untuk dibubarkan. Jadi diajukan ke notaris untuk akta pembubaran. Tapi sampai beberapa tahun setelah akta pembubaran sudah terbit, sampai sekitar 2-3 tahun, kurator yang ditunjuk dari pengurus ini adalah salah satu pengurusnya, tapi sampai sekarang tidak pernah diselesaikan untuk pelaporannya ataupun laporan-laporan untuk penyelesaian penutupan ini. Ini gimana untuk konsekuensinya bagi PT ataupun bagi kuratornya? Oh, ini berarti maksudnya dalam likuidasi, ya, iya, mungkin likuidasi. Jadi apakah boleh ya, Pak Monel ya? Iya, jadi sekalian likuidasi dan kepailitan ini beda tapi tak sama gitu. Ya gitu ya. Beda, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama gitu. Jadi kalau dalam proses kepailitan itu fokusnya adalah likuidasi aset, Pak. Jadi asetnya yang dijual oleh kurator gitu ya. Tujuannya untuk melakukan pembayaran. Kalau likuidasi kan dia memang tujuannya untuk pembubaran. Jadi kalau dalam kepailitan itu belum tentu bubar. Bisa jadi belum tentu bubar gitu, perusahaan. Bisa jadi kalau misalkan dia ternyata masih bisa bertahan gitu. Nah, tapi kalau proses likuidasi itu kan memang tujuannya adalah untuk pembubaran perusahaan gitu. Nah, konsekuensinya bagaimana? Tapi kurator juga bisa bertindak sebagai likuidator gitu ya, ada ketentuan yang memungkinkan hal itu. Tapi bagaimana kalau misalkan tadi dalam proses likuidasi ya memang itu ditunjuk langsung oleh pengurus untuk melakukan likuidasi biasanya. Ya tapi ini berbeda konteksnya dalam kepailitan. Tapi kurator juga tetap bisa jadi sekalian jadi likuidator. Oke, jadi Pak Muji Abing, pembahasan kita di sini adalah tentang kepailitan sebenarnya ya, bukan tentang likuidasi. Likuidasi akan dibahasnya itu di Undang-Undang PT, bukan di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang 40 2007, pasal-pasal ratusan itu seingat saya. Mungkin nanti perlu ada pelatihan lain. Pelatihan lain ini. Ide baru ini untuk penyelenggara ini. Iya. Untuk pelatihan tentang likuidasi PT ini. Betul. Oke. Mungkin gitu ya Pak Muji Abing ya. Jadi likuidasi sebenarnya bisa dilakukan oleh kurator juga, tapi direksi juga sebenarnya bisa melakukan likuidasi terhadap PT-nya dia kalau dia tidak mau menunjuk pengurus yang lain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Davianus Hartoni Edi. Ini kaitannya dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Ini kalau saya baca pasal 2 ayat 2 itu bunyinya adalah
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana contoh kondisi perusahaan yang kepilotannya diajukan oleh kejaksaan? Pak Manuel, kira-kira bagaimana ini Pak tanggapannya Pak? Kalau kepilotan diajukan oleh kejaksaan, contohnya perusahaan seperti apa sih yang bisa diajukan kepilotan oleh kejaksaan? Silakan Pak Manuel. Oke, nah ini menarik nih pertanyaan dari Pak Davianus Hartogi Edi. Bagaimana contoh kondisi perusahaannya, gitu ya. Saya perlu jelaskan dulu, selain oleh debitur dan kreditor, untuk beberapa hal itu dimungkinkan juga kepilotan itu diajukan oleh satu oleh kejaksaan. Lalu yang kedua oleh kalau dalam hal debitur yang adalah bank itu oleh Bank Indonesia misalnya. Kalau ada dalam hal bursa efek dan lain-lain itu diajukan oleh dan asuransi itu yang mengajukan adalah OJK. Lalu kalau BUMN itu yang bisa mengajukan adalah Menteri Keuangan. Tapi itu BUMN BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum yang mana sahamnya itu dia tidak terbagi atas saham. Jadi ini yang seperti Perum gitulah. Ya, itu yang bisa mengajukan kepilotan itu adalah Menteri Keuangan. Nah, terkait dengan kejaksaan yang sebagai pemohon pilot, itu yang jelas di undang-undang itu disebutkan, kalau di penjelasannya Bapak bisa baca, mungkin itu harus ada alasan demi kepentingan umum. Nah, jadi kejaksaan itu bisa mengajukan sebagai pemohon dengan alasan pengajuan itu harus dilakukan demi kepentingan umum. Itu satu dulu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kepentingan umum di situ? Nah, ini kepentingan umum terus kemudian secara lebih tajam lagi di penjelasan dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Nah, ini diberikan lagi contoh-contohnya di dalam undang-undang kepilotan. Jadi di situ ada di pasal 2 ayat 2 itu di penjelasannya juga sudah ada bahwa ya, kalau misalnya si debitornya ini melarikan diri, terus penggelapan bagian ada pidananya, misalkan ada penggelapan dari harta pilot yang dilakukan oleh debitor, atau dia mempunyai utang kepada BUMN atau hal lain yang menghimpun dana dari masyarakat dan lain-lain, itu sudah ada diatur di ketentuannya mengenai kepentingan umum. Tapi yang paling penting itu tadi, kejaksaan hanya bisa menjadi pemohon apabila alasannya adalah untuk kepentingan umum. Begitu Pak, kurang lebih. Oke, apakah selama pengetahuan atau pengalaman Bapak pernah ada nggak sih Pak kejaksaan itu mengajukan kepilotan atas dasar kepentingan umum, Pak, prakteknya Pak? Nah, saya lupa kepilotan atau PKPU ya, tapi ada di Pengadilan Niaga Medan. Itu ada di Pengadilan Niaga Medan. Kalau nggak salah tahun 2019 baru. Nah itu yang pertama kali saya tahu tuh ya. Itu di Pengadilan Negeri Niaga Medan itu ada. Nah, jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mungkin atau peserta di sini yang sekarang siap-siap sudah mahasiswa tingkat akhir mau skripsi, itu bisa juga tuh dijadikan topik kajian untuk skripsi. Betul. Tapi ada contohnya. Ada contohnya ya. Bisa dicek. Baik. Tapi pada intinya adalah selama itu bertujuan untuk kepentingan umum, betul, maka kejaksaan punya kewenangan atau punya hak untuk mengajukan kepilotan ya. Betul. Nah, ini lebih ke diskresinya si kejaksaan sebenarnya. Jadi subjektivitas kejaksaan juga melihat menentukan itu sebagai kepentingan umum atau tidak. Jadi harus ada penilaian dulu dari kejaksaan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Manuel. Ini kita ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal ini. Karena belum ada pertanyaan lagi yang lain dan masih ada beberapa menit waktu yang bisa dimanfaatkan. Tadi di awal itu ada pertanyaan mengenai permohonan kepilotan oleh konkuren, oleh kreditur konkuren maksudnya. Apabila seorang kreditur konkuren itu melihat bahwa si debiturnya ini hartanya kelihatannya nggak cukup untuk membayar hutangnya, berarti
percuma dong Pak, kreditur konkuren capek-capek mengajukan permohonan kepailitan Pak. Dia nggak dapat apa-apa dong Pak. Apa betul kira-kira seperti itu Pak? Nah, jadi ya ini menarik juga nih. Ini terkait dengan strategi nih sebenarnya. Yang sebenarnya bisa menjawab ini lebih yang hal-hal yang strategis ini kayaknya harusnya Pak James nih nanti ya. Tapi kalau ditanya mengenai pendapat, mengenai opini, sebenarnya kalau dia tahu si debitor ini sudah tahu ya, si kreditor konkuren ini sudah tahu bahwa memang debitor ini tidak ada hartanya, ngapain mengajukan pilot, katanya kan gitu. Sebenarnya dalam kepailitan juga masih dimungkinkan adanya adanya proposal perdamaian dari debitor. Jadi kalau dia mengajukan pilot, nanti akan ada proposal perdamaian, masih ada itu. Tapi biasanya kalau kreditor konkuren itu mengajukan PKPU. Nah, disinilah yang menjadi keuntungan juga sebenarnya buat kreditor konkuren ya. Kalau karena dia PKPU, jadi dia sebenarnya mengharapkan adanya kepastian kan kreditor ini kan, jadi kepastian itu mengenai pembayaran utangnya, bagaimana proses pembayarannya, terus dari prosedurnya seperti apa. Nah itu nanti akan dibahas dalam proposal perdamaian, dalam pembahasan proposal perdamaian. Jadi karena PKPU itu tujuannya adalah untuk restrukturisasi, maka seharusnya ini lebih relevan untuk kreditor konkuren. Apalagi kalau kreditor konkuren ini sudah tahu kondisi keuangan dari si debitor gitu ya. Jadi akan lebih strategis sebenarnya kalau misalkan dia mengajukan PKPU. Begitu. Nah, kalau misalkan dia lihat harta debitor ternyata masih cukup, ya barulah di situ kepailitan menjadi relevan untuk dilaksanakan, exercise gitu. Begitu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Manuel Simbolon atas ilmu yang sudah dibagikan ke kita ini. Kita dapat ilmu yang sangat berharga ini. Oke, kita masih ada sedikit lagi waktu. Ini ada satu pertanyaan masuk, Pak. Bukankah harta kekayaan debitur yang akan ada di kemudian bisa digunakan untuk membayar utangnya sampai semua utangnya lunas? Oh, ini kayaknya pasal 1131 ini. Saya hafal ini pasal ini. Iya betul. Betul ya? Itu sangat betul sekali. Nah, kalau berkaitan dengan kalau berkaitan dengan apakah pertanyaan dari Pak Yusuf tadi, apakah konkuren itu bisa lebih kenapa dia harus mengajukan kepailitan? Nah, kalau kemudian dia tahu bahwa dia tahu kondisi keuangan dari si debitor, itu menurut saya jadi angka yang bisa dicoba. Tapi secara strategis kalau misalkan memang keuangannya pada saat ini itu tidak bisa, tidak cukup hartanya, ya lebih baik ya yang dieksersis adalah PKPU. Kalau apa yang akan datang misalkan, yang akan ada kemudian, itu kan memperkirakannya agak sulit ya. Apalagi kalau kepailitan kan endingnya likuidasi ya Pak? Betul. Ending ya. Sudah nggak ada lagi harta di kemudian hari Pak. Kan udah likuidasi Pak. Oke, ini masih ada sedikit waktu Pak. Ada sedikit pertanyaan lagi dari Bapak Skubi. Apa rasio logis kenapa terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU tidak ada upaya hukum? Vide pasal 228 ayat 5. Wah, saya nggak hafal ini pasalnya. Pasal 2. Kelihatannya kurator juga ini Pak. Bapak Skubi. Pasal 228 ayat 5 ini jauh kali 228. Pasal 228 ayat 5 itu adalah mengenai itu tadi tidak ada upaya hukum ya. Oh, oke. Kewajiban bayar utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud. Sorry. 228 ya. 228, Pak. 228 ayat 5, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 4, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 225 ayat 4, debitor dinyatakan pilot. Kok kelihatannya nggak nyambung ya? Rasio logis terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU tidak ada upaya hukum. Nah, ya memang benar.
terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU tidak ada. Nah, pada saat PKPU, maksudnya mungkin begini. Jadi pada saat PKPU itu sudah berakhir, gitu, pada saat PKPU itu misalkan berakhir dengan kepailitan, ya, maka tidak ada upaya hukumnya. Nah, rasiologisnya apa sih sebenarnya? Nah, ini terkait lagi dengan satu, proses PKPU itu kan sebenarnya sudah jadi kesempatan untuk para pihak baik debitor maupun kreditor untuk restrukturisasi. Untuk melakukan restrukturisasi. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau ternyata dia diputus pilot? Nah, putusan pilot itu kan lahir dari hasil pembahasan itu, maka hasil pembahasan proposal perdamaian itu. Nah, jadi memang undang-undang tidak memungkinkan adanya upaya hukum. Tapi ada kalau misalkan ya tapi ada juga begini Pak, misalkan ambil contoh misalkan kalau dia berakhir dengan perdamaian, Nah, lalu kemudian ada kreditor separatis misalnya yang tidak setuju dengan proposal perdamaian itu, misalkan, atau ada juga misalkan putusan perdamaiannya itu diambil berdasarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang kepailitan. Itu bisa juga kita melakukan upaya hukum kasasi. Itu. Oke, berarti tetap bisa ada upaya hukum kasasi ya Pak terhadap kepailitan yang apabila ada salah satu kreditur yang tidak setuju adanya PKPU misalnya. Bukan. Maksudnya kalau misalkan dia dalam PKPU itu tidak ada upaya hukum, itu intinya ya. Jadi kalau PKPU terus kemudian dia diputus pilot, tidak ada upaya hukum. Nah, tapi kalau berlaku kebalikannya, misalkan nih ternyata dalam PKPU ada perdamaian. Nah, putusan perdamaian ini ternyata ada beberapa kreditur yang keberatan, ya dia bisa mengajukan upaya hukum. Atau nanti di kemudian hari kalau misalkan si debitornya default dalam melakukan pelaksanaan proposal perdamaiannya, dia bisa melakukan permohonan pencabutan homologasi. Gitu. Oke. Baik, mungkin begitu penyampaian dari Pak Manuel Simbolon. Materi yang sudah diberikan sangat jelas dan padat, tapi ya itu karena waktu yang sangat mepet. Waktu yang disediakan hanya 120 menit, kita tidak cukup untuk mengambil semua ilmu yang ada di Pak Manuel Simbolon ini. Tapi kita terima kasih sekali Pak Manuel sudah memberikan waktu dan ilmu yang diberikan kepada kita ini sangat berharga nih Pak Manuel. Terima kasih sekali.